Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kali ini saya akan membaca kitab Fathul Mu'in Shahifah 45. Pada konten kali ini menerangkan bab shaumi, menerangkan bab puasa. Sebagaimana para kaum muslimin muslimat sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu yang dinamakan takwa? At-taqwa iltisamu ita'atillahi wa ta'ati rasulih. Yang dinamakan takwa yaitu konsisten dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Atau takwa itu berarti ittiba'u nahjin Nabi Muhammadin wasirati. Atau takwa itu diartikan dengan mengikuti metode-metode Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah hidupnya. Biltizami fardihillahu faradahu, biltizami ma faradahu Allah wajtina bima harama, dan konsisten dengan apa yang telah dipardohkan oleh Allah dan menjauhi larangan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum, karena kemuliaan di sisi Allah itu tidak diukur dari harta bendanya, dari kemiskinannya, tidak diukur dari keturunannya, tidak diukur dari fisiknya, baik fisiknya buruk atau tampan, baik ia pendek atau tinggi, gagah dan perkasa, maka kemuliaan itu hanya diukur dari takwanya. Makanya puasa itu akan meningkatkan ketakwaan kita. Karena apa? Fa innas shaumah, maka sesungguhnya puasa, yuksiru, ini memutuskan apa itu puasa, memecahkan apa itu puasa, asyahwatah, kepada nafsu birahi. Karena puasa tersebut akan melemahkan nafsu birahi kita, allati hiya mabduha, sebagaimana nafsu itu permulaan dari pendorong maksiat. Makanya diwajibkan untuk berpuasa. As-saumu, apa yang dinamakan as-saumu? Huwa utawi itu as-saumu, luwatan secara luas, secara etimologi, al-insaku, yaitu menahan. Yang dinamakan puasa secara etimologi yaitu menahan, itu namanya puasa. Wasyar'an, dan secara syara, imsyakun, yaitu menahan, an muftirin, dari perkara yang membatalkan, bisyuruti, dengan syarat-syarat imsyak, al-atiyatih, yang akan datang. Sedangkan as-saumu, puasa itu menurut istilah syara, puasa itu artinya menahan diri dari perkara-perkara
yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat yang akan dituturkan berikut ini. Terus pertanyaannya, kapan puasa itu diwajibkan kepada umat Islam? Furidah, diwajibkan apa itu puasa, fi Sya'banah, di bulan Sya'ban, fi sanatis saniyatih, di tahun 2 minal hijratih, dari hijrah. Fi sanatis saniyati, di dalam tahun kedua minal hijrati, dari hijrah. Perintah-perintah yang difardukan puasa, artinya puasa difardukan dengan Allah pada bulan Sya'ban 2 Hijriah. Untuk siapa puasa tersebut? Wawa, dan itu puasa, min khosa isina, dari ketentuan-ketentuan kami, minal maklumih, dari perkara maklum, minad dinih, dari agama, biddarurati, dengan pasti. Puasa tersebut hanya dikhususkan bagi umat Islam saja, yang akil balik, yang sehat, yang tidak sakit, dan juga yang berakal sehat. Artinya agama selain Islam dan orang-orang selain yang disebut itu tidak wajib berpuasa. Kapan wajibnya melaksanakan ibadah puasa? Wajib saumu syahri Ramadana, apa itu puasa di bulan Ramadan, ijma'an, dengan kesepakatan ulama, para ulama, bikamali Sya'banah, dengan sempurnanya bulan Sya'ban, salasinah yauman, 30 hari. Dengan kesepakatan para ulama, wajib berpuasa di bulan Ramadan kalau bulan Sya'ban itu sudah sempurna 30 hari, maka diwajibkan, kalau sudah sempurna bulan Sya'ban 30 hari, diwajibkan untuk berpuasa. Terus ru'yatu adlin wahidin, atau melihatnya seorang yang adil, walau masturon, dan walaupun tertutup, hilaluhu, kepada tanggalnya puasa, ba'dal wurubi, sebelum terbenamnya matahari. Atau yang melihat tanggal 1 Ramadan tersebut seorang yang adil, artinya seorang yang adil yang tidak pernah melakukan maksiat, melihatnya itu setelah terbenamnya matahari. Artinya orang tersebut yang melihat tidak pernah mengerjakan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya orang yang adil. Maka kalau ada orang adil yang melihat tanggal 1 di bulan Ramadan, maka kabarnya itu diterima dan wajib dipercaya, seperti itu. Idza syahidah, apabila melihat siapa itu adil, biha, kepada itu ru'yah, indal qadi, di sisi hakim. Apabila ia memberi persaksian di depan hakim, maka kabarnya itu diterima. Walau ma'ah idbaqi waimin, dan walaupun beserta tertutupnya awan, sekalipun penglihatan orang adil tersebut terjadi karena tertutupnya awan, maka kabarnya itu tetap dipercaya. Yang mana orang yang adil tersebut bilafzi ashadu anni ra'aitu, dengan memakai lafaz asyhadu, saya menyaksikan, anni, sesungguhnya aku, ra'aitu, yaitu melihat aku, dengan memakai lafaz saya bersaksi bahwa saya sudah melihat bulan Ramadan, seperti itu, maka kabarnya diterima.
au annahu, atau sesungguhnya bulan Ramadan helah, yaitu sudah tanggal apa itu bulan Ramadan, atau ia mengatakan bahwa bulan Ramadan tersebut sudah tanggal 1, maka kesaksiannya itu diterima. Wala yakfi, dan tidak mencukupi qauluhu, apa itu perkataan adil, asyhadu anna wadan min ramadana, mengatakan kepada lafaz asyhadu anna wadan min ramadana, asyhadu, saya bersaksi, anna wadan, sesungguhnya besok, min ramadana, yaitu sebagian dari bulan Ramadan, termasuk dari bulan Ramadan. Kesaksian itu tidak wajib diterima kalau orang yang adil itu, kalau orang tersebut mengatakan saya besok akan melihat tanggal 1 bulan Ramadan. Kalau orang mengatakan seperti itu, maka kesaksiannya itu tidak diterima. Terus saksi yang selanjutnya, wala yuqbalu, dan tidak diterima, ala syahadati, terhadap persaksian adil, illa syahadatu adlaini, kecuali ada persaksian dua orang adil. Persaksian dari orang yang adil satu itu, walaupun bersaksi di depan hakim, dia tidak akan diterima kecuali orang adil tersebut yang mengatakan disaksikan, yang melihat itu disaksikan dengan dua orang yang adil. Kalau ada dua orang yang adil menyaksikan kepada penglihatan orang adil satu tersebut, maka ya persaksiannya diterima. Terus selanjutnya, wa bisubuti ru'yati hilali ramadana, dan dengan ketetapan terlihatnya tanggalan bulan Ramadan, indal qadi, di sisi hakim, bisyahadati adlin, dengan persaksian orang yang adil, bainah yadaihi, di depannya qadi. Dan setelah ada ketetapan hilal Ramadan tersebut yang disaksikan oleh seorang yang adil di depan hakim, kama marrah ma'a qawlihi sabatah indi yajibus saumu ala jami'i ahlil baladi al-mar'i fi, sabatah, tetap apa itu hilal, indi, di sisiku, yajibu, maka wajib, as-saumu, apa itu berpuasa, ala jami'i ahlil baladi, terhadap semua penduduk al-mar'i yang melihat fihi, di dalam balad. Seperti keterangan yang sudah lewat, maka qadhi itu menetapkan melalui perkataan orang yang adil tersebut, kalau sudah ditetapkan oleh hakim, maka penglihatan hilal sudah kuat di sisiku. Kalau persaksian sudah kuat, yajibu as-saumu ala jami'il baladi, ala jami'i ahlil baladi ar-mar'i fihi, maka wajib berpuasa bagi segenap penduduk yang hilalnya sudah terlihat. Jadi kalau hilalnya sudah terlihat, maka semua penduduk itu wajib melakukan ibadah berpuasa. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga teman-teman semua sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Dan tunggu saja episode selanjutnya.
Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.